Terdengar. Oke, shalom teman-teman semuanya. Aku mau kembali menyapa ya teman-teman, mungkin kalau teman-teman juga masih mau menuliskan, kabar teman-teman di kolom chat silahkan. Nah teman-teman, nggak kerasa ya kita udah ada di penghujung semester ganjil. Bahkan hari ini itu adalah PJ kedua terakhir di semester ini loh teman-teman. Semoga, kiranya di sepanjang semester ganjil ini, kita pun bisa benar-benar menghidupi nilai-nilai Kristus yang udah kita dapetin nih lewat setiap persekutuan yang kita, ikuti di Pembipa Farmasi. Nah teman-teman, sebelum kita mulai PJ kita hari ini, aku mau mengajak teman-teman, untuk bersaat teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Bapa kalau pada sore hari ini kami bisa berkumpul Tuhan lewat Zoom meeting ini untuk, beribadah, bersekutu bersama. Bapa, kami mau mengucap syukur buat setiap kasih, buat setiap penyertaan-Mu yang nyata Tuhan di hidup setiap kami Bapa. Bapa, kami mau, menyerahkan Tuhan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami mau Tuhan tinggikan Engkau Tuhan lewat setiap pujian penyembahan, lewat setiap lagu-lagu. Bahkan hari ini kami juga mau tangkap Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bang Alex. Kau yang, berkati Tuhan setiap kami mau fokus untuk, mengikuti ibadah hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami telah berada mengucap syukur hanya dalam nama Engkau, haleluya, amin. Teman-teman, sungguh bersyukur ya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam persekutuan yang pastinya udah Tuhan anugerahkan buat hidup setiap kita. Nah teman-teman, perjanjian lama memperkenalkan kepada kita bahwa Israel adalah bangsa yang dipanggil untuk bersaksi tentang Tuhan dan kesaksian mereka adalah hidup dan mati mereka. Mengapa kesaksian kepada bangsa-bangsa lain begitu penting bagi mereka? Keluaran 38 ayat 21 menyatakan bahwa kemah suci adalah kemah kesaksian. Dan di Keluaran 25 ayat 22 menyatakan bahwa tabut perjanjian adalah tabut kesaksian. Artinya teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang bersaksi tentang dirinya sendiri dan diri kita. Nah, kesaksian Tuhan inilah yang mendefinisikan seluruh hidup kita sebagai miliknya Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita nyatakan syukur kita dengan datang ke hadapan Tuhan dan nyatakan juga bahwa setiap kita adalah miliknya Tuhan dan hidup kita hanya bagi kemuliaannya. Sebab Roma 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Yuk teman-teman, kita angkat satu pujian, aku milikmu Yesus, Tuhanku. Dengan penuh sukacita. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih
kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Teman-teman, jika Tuhan adalah pribadi yang bersaksi, bagaimana mungkin kita tidak bersaksi tentang Dia di hadapan bangsa-bangsa? Namun apakah kesaksian kita benar-benar berkuasa seperti kesaksian Tuhan atas dirinya? Nah, Alkitab menjawabnya teman-teman. Ya, kesaksian kita berkuasa. Mengapa? Yeremia 18 ayat 5-6 berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak pada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Artinya teman-teman, Tuhan berkuasa membentuk kita dan dunia ini melalui firman yang ditaruhnya dalam mulut kita. Teman-teman, sama seperti bejana yang siap untuk dibentuk, begitu pula hidup setiap kita. Mari sama-sama kita belajar untuk menyerahkan hidup kita dalam tangannya Tuhan, biarkan hanya Dia saja yang berkehendak dan berkuasa atas hidup setiap kita. Sehingga nantinya pun terang Kristus bisa nyata dalam hidup kita semua. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama nyatakan semuanya itu lewat satu pujian. Jadilah Tuhan kehendakmu dengan penuh hikmat untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Healing to the Nation yang akan dibawakan oleh Bang Alex. Jadilah Tuhan kehendakmu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendakmu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Kepada Bang Alex, aku persilahkan. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur di sore hari ini. Terima kasih karena Tuhan berkenan memberikan kesempatan kami bersekutu memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan kekuatan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin.
Shalom, selamat sore teman-teman sekalian. Saya pertama-tama bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini Tuhan berikan bagi kita sama-sama boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini dalam tema yang diberikan, apakah Abang bisa minta tolong yang laptop saya dijadikan co-host? Saya boleh share screen dari situ ya. Jadi, tema yang diberikan hari ini adalah Healing to the Nation. Dan apa yang menarik untuk kita perhatikan, saya ingin kita belajar untuk melihat dua bagian firman ya. Tentu ada banyak sekali bagian firman Tuhan yang kita sendiri bisa gali. Salah satunya adalah panggilan Abraham. Kalau kita masih ingat, salah satu janji Tuhan kepada Abraham, melalui keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Dan itu secara nyata terjadi ketika satu keturunan Abraham yang namanya Yesus Kristus, ribuan tahun sejak janji itu diberikan, boleh datang ke dalam dunia yang menjadi keselamatan bagi dunia. Dan ini menjadi panggilan yang menarik kalau kita perhatikan, khususnya di tengah-tengah umat Allah ya. Kalau kita tahu bahwa Abraham keturunannya jadi bangsa Israel. Nah, tetapi kita pun walau tidak punya hubungan darah sebagai bangsa Israel, tapi kita adalah Israel rohani. Di perjanjian baru, kita yang percaya kepada Kristus. Sebagaimana digambarkan dalam pertobatannya Sakeus, Tuhan berkata dia pun anak Abraham. Apa artinya? Anak yang percaya, beriman seperti Abraham. Abraham seringkali disebut bapa orang beriman. Jadi buat kita yang adalah Israel rohani, anak-anak rohani Abraham yang percaya kepada Kristus, panggilan yang sama seperti yang Israel terima untuk menjadi berkat bagi bangsa di dunia, itu juga menjadi panggilan kita, ya. Nah, saya mau ajak kita lihat dua ayat saja atau dua bagian ayat ya. Bagian pertama adalah dalam kitab Yesaya. Jadi kalau kalian pelajari Yesaya ada beberapa bagian. Nah, para penafsir banyak yang sepakat bahwa Yesaya 60 adalah pemulihan. Jadi bagaimana pemulihan terjadi bagi bangsa Israel, dan ketika mereka dipulihkan, maka ini bagian yang Tuhan berikan kepada mereka. Saya bacakan bagi kita, ada di screen, kalian bisa ikuti ya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Perhatikan ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi kalau kita memperhatikan bagaimana Israel dipanggil Allah untuk boleh menyatakan terang di tengah-tengah bangsa-bangsa yang gelap, karena terang itu terlebih dahulu datang atau terbit atas mereka. Ya, nanti kita bahas ayat ini. Nah, di dalam perjanjian baru, dalam pengajaran Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 13-16, menarik sekali untuk kita memperhatikan tentang bagian ini. Ini ayat yang sangat sering dibaca, kita sudah tahu bahkan, tapi Abang harap kita bisa membacanya sekali lagi, kita bisa menghayatinya sekali lagi. Jadi ini adalah bagian dari khotbah di bukit. Apakah yang terjadi dalam khotbah di bukit? Khotbah di bukit, kalau kalian perhatikan, nampaknya itu adalah pengajaran khusus Yesus kepada para murid. Saya termasuk yang menafsirkan seperti itu. Karena kalau kalian perhatikan, selalu perdebatannya begini. Khotbah di bukit ini untuk orang-orang percaya saja, atau maksudnya murid-murid Yesus, atau untuk semua orang. Kalau nanti kalian PA-kan Matius pasal 5, jelas sekali di Matius pasal 5, mulai bagian awal khotbah di bukit, ayat 1, ayat 2, kalian bisa melihat bahwa sebenarnya Yesus mengajar ini kepada murid-muridnya.
Tetapi nanti di Matius 7, di akhir khotbah di bukit, ada tulisan, lalu takjublah orang banyak. Jadi memang menarik ya, itu jadi perdebatan. Ini kepada murid atau kepada orang banyak. Nah, tapi melihat isi khotbah di bukit, ini nampaknya terlalu tinggi standarnya kalau ini harus untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan. Jadi saya menyimpulkannya begini. Sebenarnya Yesus lagi mau ngajarin murid. Tetapi ketika dia mengajar orang-orang lain pada ikutan datang, kan nggak bisa dilarang ya. Nah, makanya berakhirlah Matius pasal yang ke-7 dengan banyak orang juga yang mendengar perkataan Yesus. Tapi perhatikan. Jadi waktu Yesus bilang ayat 13 ini, kamu adalah garam dunia. Apakah dia bilangnya kepada semua orang? Yang percaya, nggak percaya? Saya pikir tidak. Kepada mereka yang sudah percaya, kepada mereka yang adalah muridnya. Perhatikan kalimatnya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, jadi kalau saya fokus kepada 2 ayat ini dulu. Nanti kalau kalian perhatikan di bagian bawahnya juga bagaimana Tuhan mengatakan tidak mungkin meletakkan pelita di bawah gantang ya, tetapi di atas kaki Dian. Jadi itu menarik untuk memperhatikan fakta ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Abang ingin kita melihat 2 hal dari ayat ini. Saya bahas dulu Matiusnya ini ya. Ada 2 hal yang saya ingin kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama adalah fakta tentang dunia. Ya, ini hal pertama yang akan kita pelajari. Dan yang kedua adalah fakta tentang murid Kristus. Kenapa ini jadi penting? Karena ingat baik-baik. Kalau kembali kita lihat apa yang disampaikan di bagian ini, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ini kalimat indikatif. Apa itu indikatif? Pernyataan. Jadi ini adalah sebuah pernyataan yang di dalamnya ini bukan suggestion ya. Kamu mbok ya jadi garam dunia gitu ya. Kamu mbok ya jadi terang dunia. No. Tetapi ini adalah sebuah pernyataan yang menunjukkan sebuah kehidupan dan identitas yang baru yang dialami oleh orang-orang yang sudah percaya pada Kristus, yang adalah murid Kristus. Langsung Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Perhatikan, di dalam bagian ini adalah fakta tentang dunia. Teman-teman, waktu saya utak-atik ayat ini, pelajari, baca, ya yang muncul dalam benak Abang adalah gini ya, Tuhan Yesus nggak bilang kamu adalah garam. Bukan itu. Tuhan nggak bilang kamu adalah terang. Tidak. Tuhan bilang kamu adalah garam dunia. Yang kedua, Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Jadi kalau kalian perhatikan, Tuhan memberikan konteks di mana kita hadir. Tuhan memberikan konteks di mana seharusnya kita ada. Nah, ini menarik ya, bahwa fakta tentang dunia. Wah. Jadi kenapa dunianya? Emang dunianya lagi kenapa? Kalau lihat ilustrasi yang Tuhan Yesus pakai tentang garam dan tentang terang, maka kita bisa langsung menyimpulkan secara sederhana. Pada masa Tuhan Yesus, komoditi garam digunakan di dalam rumah tangga yang fungsi utamanya sebenarnya adalah untuk mengawetkan. Jadi memang fungsi memberi rasa ya dari dulu sampai sekarang dilakukan ya. Tetapi fungsi yang lebih utama pada masa Tuhan Yesus adalah mengawetkan karena mereka belum punya refrigerator. Sehingga dengan adanya garam itu dipakai untuk mengawetkan makanan dan seterusnya. Selain itu juga kalau anak-anak kimia mungkin biologi tahu ya ada fungsi desinfektan juga pada garam. Nah, jadi menarik ya, orang Yahudi kalau kalian lihat anak yang baru lahir itu di Perjanjian Lama disuruh cuci sama garam gitu ya. Jangan pikir anaknya mau dimakan, mau di sop enggak ya. Ya itu pasti untuk hygiene ya, untuk kesehatan. Nah, yang menarik adalah dunia berarti seperti apa? Apa fakta yang terjadi pada dunia? Karena dikatakan kamu garamnya dunia.
Apa fakta yang terjadi pada dunia sehingga mereka disebut terang dunia? Kita disebut terang dunia. Ini menunjukkan faktanya bahwa dunia itu sedang ada dalam kebusukan dan dunia sedang ada di dalam kegelapan. Itu fakta yang kita lihat di sini. Dan fakta ini menunjuk kepada kita betapa menyedihkannya kondisi dunia. Teman-teman, saya sadar betul panggilan ini adalah panggilan Allah bagi kita. Tetapi kalau kita realistis, coba perhatikan ya. Teman-teman dan saya tidak sanggup mengenyahkan semua kebusukan dan kegelapan dunia. Tetapi kehadiran kita dipakai Tuhan untuk membawa pengaruh minimal di tempat yang paling dekat di mana kita hadir. Tentu lebih khusus lagi ketika kita bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa, tetapi jangan mimpi jadi berkat untuk bangsa sebelum engkau setia dalam hal-hal yang sederhana. Setia dalam hal-hal yang kecil. Nah, teman-teman, fakta dunia busuk dan dunia gelap ini adalah fakta dunia sudah jatuh di dalam dosa. Wah, warnanya hitam, gelap begitu ya. Dan dosa ini adalah dosa yang membelenggu. Dan termasuk apa? Termasuk di dunia, ya di dunia itu di mana? Kalau kita memaknai kehadiran kita, paling tidak engkau dan saya kan ada di Indonesia. Kita juga tahu apa yang terjadi dengan fakta kebusukan yang terjadi di dalam bangsa kita. Sehingga kalau kita memaknai itu, nah sekarang abang makin ini juga ya, saya makin terpacu menafsirkan kata dunia, karena sekarang kita juga harus belajar jadi terang di dunia maya ya, dunia virtual. Saya senang paling tidak waktu lihat IG persekutuan makin berkembang ya, medsos persekutuan ya, bukan cuma informasi tetapi ada pembinaan, memberikan kepada orang-orang yang saat ini sedang ada di dalam dunia yang memang virtual ini adalah informasi yang baik, membawa kita melihat pembinaan-pembinaan yang baik. Saya kadang-kadang sedih juga ya, berapa banyak website Kristen yang kamu tahu? Coba nanti bikinlah ya di buletin atau kasih buat anak baru ya, anak-anak yang baru. Mana website Kristen? Sebutkan 10 website Kristen favoritmu. Nggak ada kali ya. Nggak nyampe 10 ya. Kita tuh favoritnya apa ya? Mobile Legend gitu ya. IG gitu. Sedih juga sih, makanya kalau saya lihat, saya nggak tahu pada tahu warung sate kamu kah? Apakah kalian tahu Yes He Is? Apakah kalian tahu Bible Project? Dan itu adalah hal-hal yang bisa jadi alternatif. Karena kalau tidak, kadang-kadang kita nyalahin juga. Anak sekarang sih kok pakai internet cuma buat nonton YouTube, nonton segala macam. Tapi juga pertanyaannya, emangnya ada hal lain yang bagus secara Kristen? Dan kalau ada yang bagus, apakah dipromosikan sehingga itu jadi alternatif untuk dilihat? Jadi ya biasakan ya. Setiap, kalau kalian setia misalnya 1 bulan gitu ya, kalian bisa ikutin tuh ya, setiap hari nonton Bible Project ya, kitab ini kita bisa nonton reviewnya secara singkat. Nah, memang website gereja, aduh, kadang nggak menarik ya. Website gereja ya, update kuota jemaat, apalagi tuh, benerin alamat gitu ya. Jadi nggak banyak isi pembinaannya. Jadi saya kadang-kadang sedih juga ya. Kalian tahu satu hari website porno itu bertambah kurang lebih 2.000 website. Website Kristen nambah berapa? Jadi saya cuma mau berikan satu gambaran saja ya. Mari kita maknai dunia di mana kita ada. Ya, makanya pakailah medsosmu dengan baik. Itu juga bagian dari kamu mewarnai dunia. Saya nggak tahu apa yang kamu baca, kamu dengar, kamu lihat begitu. Nah, tetapi ini mau membuktikan kepada kita dunia ini sedang ada dalam kegelapan. Dunia ini sedang ada dalam kebusukan. Memang kita tidak sanggup mengenyahkan semuanya. Nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia yang akan memulihkan semuanya. Tetapi kita sedang mengambil bagian dalam pemulihan, healing for the nation through our life, through our hands, through our intellectual, through our creativity, through our social media. You are bringing God's healing for the nation. Sehingga
Kita dipakai Tuhan. Nah, ini mungkin bahasa yang menarik ya. Kita dipakai Tuhan bukan untuk meniadakan kebusukan, tetapi mencegah lebih banyak pembusukan. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk meniadakan kegelapan. Kita nggak sanggup. Tapi paling tidak menerangi lingkungan paling kecil di mana engkau dan saya hadir. Itu panggilan kita. Dunianya gelap. Dunianya busuk. Maka fakta yang kedua, fakta tentang murid Kristus. Jadi menarik teman-teman, karena di dalam Alkitab, kalau kita pelajari, Yesus bilang begini ya, di dalam doanya di Yohanes 17. Bahwa murid-muridku, Bapa, mereka bukan dari dunia. Tetapi mereka aku utus ke dalam dunia. Nah ini gimana ini ya, jadi menarik sekali. Kehadiran kita adalah kehadiran yang bukan dari dunia, tetapi kita diutus ke dalam dunia. Dalam bahasa Inggris mungkin lebih jelas dengan kalimat itu, bahwa we are in the world, but not of the world. Kita ada di dalam dunia, tetapi kita bukan bagian, kita bukan milik dunia ini. Bahkan kita diutus ke dalam dunia membawa perubahan. Sehingga teman-teman ingat baik-baik. Ini panggilan kita. Saya harus ingatkan buat kita. Jangan berhenti berpikir untuk mendapat berkat, tetapi mari terus berpikir bagaimana kita yang diberkati selalu harus menjadi berkat. Wah, ini pemikiran yang sederhana. Tetapi bagi banyak orang saat ini yang sangat egois, hanya berpikir tentang apa yang dia punya, apa yang dia miliki. Jangan cuma jadi orang Kristen yang sekadar Kristen tapi tidak berpikir untuk menjadi berkat. Jangan jadi mahasiswa Kristen MIPA farmasi yang hanya berpikir studi. Supaya apa? Supaya kaya, supaya nanti saya jadi apoteker yang baik. Oh, duitnya banyak. Saya nanti jadi ilmuwan, jadi scientist. Saya kalau ngajar di sekolah internasional, saya nanti bagus sekali nilainya. Tapi apa gunanya semua itu kalau kita tidak memikirkan panggilan Allah untuk kita ada di dalam dunia, dan kita tidak seperti dunia, bahkan kita diutus ke dalam dunia. Teman-teman, kita nggak dipanggil jadi garam. Kita dipanggil jadi garam dunia. Kamu tidak dipanggil jadi terang. Kamu dipanggil jadi terang dunia. Karena itu kamu dan saya harus hadir di dunia. Jangan mengawang-awang jadi orang Kristen. Seolah-olah lagi hidup di surga gitu ya. Dalam pengertian ya, dunia ini tempat kamu kakinya napak di mana, yaitu dunia ya. Jadi makanya ada yang bilang gitu ya, garam kumpul sama garam jadi gudang garam kita ya. Belajar untuk jadi berkat bagi orang lain. Dalam perenungan seperti itu memang nggak mudah ya. Jangan jadi garam di tempat garam saja. Bukan itu tujuan Tuhan. Garam harus larut, terang harus bersinar. Dan itu aktif. Walaupun larut itu kesannya pasif, tapi dia memberi rasa. Makanya ada yang bilang kalau garam itu memberi pengaruh pelan-pelan. Begitu airnya dimasukin garam, airnya tetap jernih aja, tapi rasanya sudah berbeda. Nah, kalau terang lebih ofensif ya. Wah, begitu dia berat gitu ya. Nah, makanya jadi menarik nih. Apa lawannya gelap? Terang. Apa lawannya terang? Gelap. Nanti kalau ngomong sama anak fisika nggak setuju itu ya. Menarik sekali kalau kalian mengerti bahwa terang sama gelap tidak berlawanan. Ya. Karena kalau berlawanan, nah ini saya jelasin ke anak fisika, anak MIPA mau udah ngerti lah ya. Kalau berlawanan berarti begini, berlawanan itu kan sama kuat. Kalau ada senter terang untuk menerangi kegelapan, kalau sama kuat, kalau berlawanan, harusnya ada senter gelap menggelapi keterangan. Benar nggak? Saya ulangi ya, pasang telinganya di kuping ya. Kalau ada senter terang untuk menerangi kegelapan, maka harusnya ada senter gelap untuk menggelapi keterangan. Karena itu berlawanan. Tetapi terang dan gelap sifatnya beda sekali. Contoh, saya kasih cerita deh ya. Saya kan anak sosial, jadi
menceritakan. Jadi kalian bisa ngerti lah ya, nggak usah dijelaskan sama rumus-rumus. Abang juga nggak ngerti. Jadi ini cerita tentang gua. Gua. Bukan gue. Goa. Ya, ini cerita tentang goa. Jadi tersebutlah ada goa yang hidup di dasar bumi yang gelap dan dingin. Nah, goa ini punya sahabat di permukaan bumi. Namanya matahari. Satu hari, matahari ini kirim undangan sama goa yang tinggal di dasar bumi yang gelap dan dingin. Matahari bilang begini, goa, ya, dia tulis surat, mampirlah ke tempatku. Aku akan tunjukkan keindahan permukaan bumi. Di hari yang disepakati, goa datang, dan kemudian goa melihat dengan takjub keindahan permukaan bumi. Wah, sore menjelang, goa harus pulang kembali ke rumahnya di dasar bumi yang gelap dan dingin. Goa sangat takjub melihat seluruh permukaan bumi yang sangat indah, ya. Nah, merasa berhutang budi sama si matahari, goa kemudian kirim undangan balasan. Mat, datanglah ke tempatku. Dan menarik sekali, matahari itu penasaran sama kegelapan. Dia belum pernah lihat kegelapan seumur hidup. Lalu kemudian di hari yang disepakati, datanglah matahari berkunjung ke rumahnya goa di dasar bumi yang gelap dan dingin. Ketika matahari berkunjung, goa dengan bangganya mengantar matahari keliling. 5 menit pertama, matahari masih santai. 7 menit, mulai gerah dia. Namanya juga matahari, ya. Begitu 10 menit matahari kemudian ngomong, goa, berhenti bentar. Dari tadi muter-muter. Tolong dong, tunjukin sama aku di mana kegelapan itu. Kamu janji loh sama saya, mau tunjukin kegelapan. Kita udah muter-muter 10 menit. Di mana kegelapan itu? Did you get my point? Saya? Di mana kegelapan? Kegelapan itu apa sih? Absennya terang. Begitu ada terang, tidak ada kegelapan. Jadi terang sama gelap nggak berlawanan. Kalau berlawanan itu kan satu sama, ya. Saya pikir, wah, Tuhan luar biasa ya untuk kita yang ngerti matematika, MIPA begitu ya, farmasi. Tuhan itu berkata, akulah terang, iblis kegelapan. Jadi ingat, Tuhan sama iblis bukan satu sama. Enak aja Tuhanmu satu sama iblis. Enggak, Tuhan itu 1000-0 sama si iblis. Kalah si iblis. Iblis itu ketika ada terang, tidak ada kegelapan. Itulah realita yang menarik. Pemulihan terjadi ketika di tempat-tempat yang gelap di bangsa ini hadir anak-anak Tuhan yang membawa terang. You're bringing healing to the nation. Dengan engkau hidup berbeda dengan dunia, teman-teman. Kamu hidup berbeda dengan dunia, kamu membawa perubahan di mana kamu hadir. Dare to be different. Ya, saya harap ilustrasinya nyantol sama anak MIPA ya. Tapi nanti kalau ujian bahasa Indonesia tetap ya, lawannya gelap, terang. Tapi kalau anak MIPA ditanya lawannya gelap, terang, ya nggak matching gitu ya. Tuhan pinter banget ya. Tuhan pinter ya. Pilih ilustrasi yang langsung menunjukkan, aku bukan kegelapan loh. Kalau aku hadir, tidak ada kegelapan. Nah, teman-teman yang mengasihi Tuhan, disinilah abang jadi melihat ya. Lihat lagi panggilan ini. Bangkitlah. Sebab menjadi teranglah sebab terangmu datang. Jadi ternyata ketika terang itu datang, terang itu menerangi kita untuk bangkit jadi terang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terang Tuhan terbit atasmu. Teman-teman, memang kalau kalian lihat bahasa Indonesianya, kalian bisa langsung membayangkan. Kalau kalian bisa bayangkan kata terbit, karena ini kata asli yang digunakan, termasuk abang cek juga dalam bahasa Inggris, digunakan kata your light is dawning. Jadi itu kata terbit. Nah, para penafsir, ada satu penafsir bernama Timothy Keller, dia mengatakan begini, gambarannya bahwa ini adalah terang yang terbit, jadi seperti gambaran apa kalau terbit? Matahari. Jadi waktu Yesaya menyampaikan kepada umat Israel, gambaran yang dia berikan, hai Israel, terangmu itu datang seperti matahari yang terbit atasmu. Teman-teman ingat, ya, saya kasih clue-nya di sini ya.
terang itu bukan berasal dari dunia. Kalau terang dari dunia, maka akan bukan terbit namanya ya. Mungkin dia pakai kata lain lah ya, yang tiba-tiba muncul dari dunia. Tidak. Tetapi kata terbit menyiratkan apa? Nah, saya kasih kesimpulannya. When the Bible talk about dawn, the light of God dawn rise on you begitu ya. That this light, the light is not from internal or external, bukan dari bumi itu, baik dari dalam bumi maupun dari luar, dalam arti dari luar buminya yang dekat begitu ya, tetapi from eternal. Ya, jadi bagi saya ini jadi menarik ya. Ketika umat Israel paling tidak mendengar kalimat itu, pengharapan mereka bahwa bukan dari mereka terang itu. It's from God. Dan itu yang sudah dibacakan tadi waktu kalian review lagu ya. Saya pikir jelas sekali dinyatakan bahwa Yesuslah terang itu. Dia bukan dari dunia. Dia diutus Allah dari kekekalan. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Dalam Yohanes 12 ayat 46, perhatikan kalimat Yesus. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi menarik sekali kalau kita melihat ayat ini. Tapi tiba-tiba muncul pertanyaan begini. Jadi sebenarnya yang terang dunia itu siapa? Ini kalau kita PA kan mesti nanya. Jadi yang terang dunia itu siapa? Kita atau Yesus? Karena di sini kan Yesus bilang nih, akulah terang dunia. Tapi tadi kamulah terang dunia. Jadi siapa terang dunia? Ya. Nah, mungkin jawaban untuk kesimpulan dari dua hal itu saya tuliskan begini. Ingat baik-baik. Engkau dan saya terang dunia, tapi kita bukanlah sumber terang itu. Hanya Yesus sumber terang yang sejati. Dan hanya ketika kita memiliki relasi yang hidup dengan Yesus, itulah yang memampukan kita juga untuk hidup sebagai anak-anak terang. Nah, ingat ini baik-baik ya. Teman-teman, jangan sampai kita jadi rasa, wah, I will bring healing to the nation. Tiba-tiba nanti anak farmasi UI menemukan vaksin COVID yang sangat murah misalnya ya. Lalu kalian pikir, wow, all the glory to me. Wah, saya bisa dipakai Tuhan memberkati bangsa-bangsa, memberkati banyak orang. Anak fisika menemukan misalnya sebuah rumus baru yang ternyata memudahkan gaya ini dan itu, saya nggak tahu ya, yang banyak gaya ya. Atau mungkin anak geografi ya, ada enchanted territory yang kemudian kamu yang mapping dengan baik dan semua luar biasa. Saya kalau membayangkan itu, kalau ada orang-orang yang membuat penemuan-penemuan yang luar biasa, ya, bring healing to the nation. That's part of bring healing to the nation. But still, we are not the source of the healing. Kita harus ingat, Tuhanlah sumbernya. Tetapi ini yang terjadi, begitu kamu dan saya punya relasi dengan Tuhan, kita nggak akan tinggal diam dan hidup bagi diri sendiri. Yesaya 60 tadi ayat 3 ya, Abang janji akan bahas sesudah kita bahas Matius tadi ya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Maksudnya apa? Ya ini terjadi. Diberkati untuk menjadi berkat. Jadi saya sangat meyakini ya, kalau saat ini juga Tuhan sedang memulihkan banyak hal di bangsa kita, termasuk di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saya yakin Tuhan memulihkan orang Kristen di bangsa ini untuk menjadi berkat, menjadi terang di tengah kegelapan yang terjadi. Kenapa kita ada POF MIPA Farmasi? Kenapa Tuhan terus memberikan kesempatan kita menikmati pembinaan, bukan cuma kuliah, kita dibangun, dibentuk iman kita. Tuhan sedang memulihkan engkau, membawa engkau jadi berkat bagi kegelapan bangsa ini. Coba pikir-pikir, apa ya kegelapan Indonesia? Kalau kalian studi, coba pikirin itu nyambungnya dengan rencana Allah bagimu jadi berkat bagi bangsa ini. Saya pikir itu cara yang baik ya.
Supaya kamu tidak melihat kamu cuman sekadar kayak gini ya, minggu depan pada kuis nih. Tapi saya mau tanya, kuismu tentang apa? Apa gunanya ilmu itu yang kamu akan kuis minggu depan kalau dikaitkan dengan kebutuhan bangsa ini? Jangan-jangan ketika kamu diuji dengan kuis yang bermutu, yang soalnya sulit. Nah, ya, biasanya soalnya gampang, jawabannya yang sulit. Tapi itu untuk membuat engkau lebih tekun, lebih baik lagi untuk menjadi berkat bagi bangsa. Abang kadang suka mikir gitu ya, kenapa harga obat tuh tinggi banget gitu ya. Kalau kalian kerja di farmasi, mama saya di farmasi soalnya, itu 1 tahun bisa 3 kali naik harga obat. Oh, katanya masalah hak paten ya. Patennya ya, karena mungkin banyak juga yang akhirnya patenin obat, makanya kan ada generiknya dan seterusnya. Nah, saya nggak tahu nih, kalau nanti kamu misalnya ya, yang jadi berkat di situ. Kegelapan di bangsa ini, kalau miskin kayaknya udah dah, nggak ada harapan lu untuk kesehatan, karena lu miskin gitu ya. Itu kan kegelapan, bahwa tidak ada akses kesehatan yang cukup dan merata untuk orang yang miskin misalnya sulit. Bagaimana engkau menerangi bangsa-bangsa? Waktu engkau kuis yang susah, harus baca persiapan sekian bab. Tuhan, tapi kalau I pass this, then I will be more and more as a blessing for others. Jadi ya, mungkin itu sedikit mengganti framework kita, kacamata kita melihat ujian ya. Bahwa ujian ini adalah bagian Tuhan mempersiapkanmu menjadi berkat untuk menerangi kegelapan bangsa ini. Kalau kamu punya kerinduan misalnya apa ya, ada beberapa anak biologi konservasi, saya lihat gitu ya, terjun melihat bagaimana konservasi di tengah-tengah Indonesia yang sebenarnya hutannya banyak tapi ditebang juga dengan hak guna ini ya, bisa dipakai begitu rupa dan kadang tidak ditanam ulang begitu. Kadang-kadang saya mikir gimana, itu kan kegelapan di bangsa ini. Jadi jangan cuma melihat ini sumbermu cari duit nanti. Oh, aku kerja konservasi aja lah, sekarang lagi booming ya, lingkungan hidup. Kalau mau bikin proposal S2, asal tulis lingkungan hidup, pasti nembus begitu ya. Kadang-kadang ada orang yang sangat oportunis dan tidak melihat bagaimana sebenarnya Tuhan sedang menempa kamu dengan ilmu-ilmu yang begitu luar biasa, supaya engkau memberkati kegelapan bangsa ini. Hiduplah sebagai anak terang. Ayat-ayat ini nggak usah kita baca semua, kalian lihat aja ya. Efesus 5, dikatakan ayat 9, saya senang sekali. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, dan keadilan, dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi, kalau yang kamu temukan, ada yang kadang bilang gitu, Bang, masa kalau saya nemuin ini adalah bagian dari rencana Tuhan? Yes. Karena terang itu berbuahkan kebaikan. Kalau yang kau buat, itu membawa kebaikan buat banyak orang melalui penemuanmu, researchmu. Kalau kalian sedang skripsi gitu ya, bantu penelitian dosen, pikirin bahwa ini untuk kebaikan ya. Walaupun nanti kayaknya dosennya yang dapat nama ya, tapi kamu dapat ilmu, dan kamu pakai baik-baik itu untuk jadi kebaikan untuk lebih banyak orang. Jadi nggak usah lagi kita bertanya ya, boleh nggak anak tingkat 1 gitu ya, boleh nggak manipulasi data penelitian gitu ya, boleh nggak copy paste tugas ya, itu nggak benar tuh. Terang tidak berbuahkan yang ketidakbenaran. Terang itu berbuahkan kebenaran. Kadang-kadang kan kita mau biar hasilnya sesuai teori ya, di penelitiannya sedikit dipermanis gitu ya. Tapi ternyata akhirnya penelitianmu juga nggak jadi apa-apa. Kenapa? Kamu cuma penelitian supaya lulus. Bukan supaya berpikir mendalam bagaimana penelitianmu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Apa buahnya gelap? Ya Allah, gitu ya. Buahnya tidak berbuahkan apa-apa. Emang benar ya, bukannya gelap itu ada buahnya sedikit, nggak sebanyak yang terang. Enggak, langsung Paulus bilang, jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi, nah ini, aktifnya si terang. Sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Wow. Teman-teman dan saya hadir untuk jadi berkat. Untuk membawa perubahan. Kita bukan jadi bintang di langit ya. Seperti kata lagu ya. Filipi 2 bilang, seperti bintang-bintang di dunia. Kalau lagunya kan tetaplah menjadi bintang di langit. Nah itu
mimpi kamu. Kalau Alkitab beda. Tetaplah menjadi bintang di dunia. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat. Kamu bercahaya. You lead them. Ya. Untuk jadi. Walaupun kalau nanti lihat terjemahan Inggrisnya itu abang tulis di sebelahnya ya. Di sebelahnya itu terjemahan Inggrisnya stars in the sky. Memang menarik ya. Nanti kalau saya lebih setuju terjemahan Indonesia karena itu lebih kontekstual ya. Nah, kita masuk ke sedikitlah aplikasi yang saya coba pikirin begitu ya. Sejak kamu ada di kampus, pikirkan bagaimana jadi bagian yang membaharui. Kalau kamu terlibat di organisasi kampus, di himpunan jurusan gitu ya. Ada kegelapan nggak di sana? Ya, selama masih ada dalam dunia berdosa, adalah kegelapannya, manipulasi proposal, cari dana, dananya lebih, nanti pulangnya foya-foya gitu kadang-kadang ya. Kalau mahasiswa bikin proposal jurusan tuh suka begitu ya. Cari dananya banyak, tapi nanti kepake dikit ya, liburan panitianya bisa pembubarannya lebih heboh daripada acaranya begitu. Nah, realitanya yang saya mau ajak kita perhatikan, karena begini loh, abang pernah punya adik kelompok kecil, dan dia berjuang waktu itu dia bilang, saya nggak aktif. Jadi dia tetap rajin ke PO, tapi dia memilih aktifnya justru jadi ketua himpunan mahasiswa. Teman-teman, waktu dia ikut persaingan himpunan, saya kaget juga gitu ya. Dia cuma menang 1 suara. 1 suara aja dia menang dengan kandidat lain yang diusung oleh rumah ibadah di kampus waktu itu ya, rumah ibadah tertentu mengusung 1 anak, dan anak kelompok kecil saya menang 1 suara. Dan waktu itu saya tanya sama dia, apa bebanmu ada di sana? Dia bilang, saya pengen aja untuk jadi berkat. Dan benar, waktu dia ada di situ, dia mengubah, nggak ada proposal-proposal markup. Ya, kenapa dia bawa nilai-nilai kebenaran? Kalau mahasiswa aja sudah mulai curi-curi begitu, maka nanti kalau kamu jadi orang besar nanti, kamu kalau dari kecil sudah biasa nyolong, nanti gampang korupsinya. Ya, jadi dia bawa laporan pertanggungjawaban yang jujur, bersih. Waktu dia jadi ketua himpunan, banyak aktivitas-aktivitas yang membangun yang dia buat, seminar-seminar yang bermutu. Tetapi dia anak kelompok kecil yang rajin, dan dia adalah pemusik di PO yang taat. Saya pikir kita nggak semuanya, ya kalau semua aktif di PO ya gimana? Siapa yang jadi terang di tempat-tempat yang gelap itu? Ya pikirin, nggak apa-apa. 1 anak kelompok kecil misalnya bergumul, tapi tetap ya deket sama sumber terang. Jangan begitu aktif di sana nggak ke PO. Itu yang kadang-kadang abang nggak suka sedih ya. Jadi akhirnya di sana malah dia yang digelapkan. Dia digelapkan. Dia yang dibusukin sama dunia. Bukannya kamu yang bawa perubahan, malah kamu makin nggak deket sama terang. Ya, jangan seperti itu. Nah, tapi saya melihat ke depannya, saya kasih pertanyaan begini untuk refleksi kita di akhir ya. Sebenarnya jadi pertanyaan buat kita, apa sih sumbangsi pelayanan kaum intelektual dalam pergumulan bangsa Indonesia saat ini? Ini kan pelayanan kaum intelektual ya. Kalian pelayanan mahasiswa, orang-orang yang akan menjadi pemimpin. Sebenarnya bukan nanti, sejak hari ini kamu sudah pemimpin, ya. Di tengah bangsa yang begitu luar biasa kebusukan dan kegelapannya. Peribahasa Cina ini menolong kita ya. Bagi saya senang peribahasa ini. Lebih baik menghidupkan sebuah lilin daripada mengutuki kegelapan. Terus jadi pertanyaan ya, apakah orang Kristen di Indonesia, kita tuh kan jumlahnya nggak banyak ya, tapi jangan punya mental minoritas. Milikilah mental jadi berkat. Memang secara jumlah kita minoritas, tetapi dalam menjadi berkat, kita harus memberi yang terbaik. Kadang-kadang jujur aja ya, abang suka ngelihat gini. Kita tuh memang minoritas. Mau kamu semua merit, anakmu 10, masing-masing 10 anak gitu ya. Tetap aja di-compare dengan teman-teman dari agama lain. Mereka mayoritas. Kita cuma berapa? Mau merit, semua merit punya anak 10, ya syukur-syukur mau punya anak 10. Orang Kristen anak 1 aja udah ribet sekarang ya. Jadi jangan berpikir bakal nanti kalau kami mayoritas baru kami memberkati bangsa ini. Nggak bisa. Nggak ada begitu. Yusuf itu minoritas, tapi dia berkati Mesir. Daniel minoritas,
Cuman berempat sama teman-temannya. Daniel sama SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi dia memberkati bangsa. Jadi jangan berpikir nanti kalau mayoritas baru kami memberkati. Itu namanya kamu memang malas. Tidak melihat panggilan ini. Jadi pertanyaan abang begini, apakah orang Kristen di Indonesia ini, jangan-jangan kita loh jadi penyebab dari masalah bangsa ini? Kadang-kadang kalau lihat koruptor-koruptor, ada juga yang Kristen ya. Beberapa kali abang pimpin kebaktian di KPK. Ya, dan itu kalau masih onsite dulu, biasanya tahanan-tahanan yang Kristen ikut ibadah gitu ya. Dan ternyata saya pimpin ibadah di depan, di belakang tahanan begitu ya. Jadi saya pikir ya ada juga ya. Ya emang ada juga karena ya di daerah-daerah Kristen kuat juga korupsinya. Jadi boro-boro jadi berkat, jangan-jangan kita yang jadi masalah. Lihat koruptor bermarga, ya halah kita gitu ya. Jangan, jadi sedih juga gitu ya. Nah, itu teman-teman mesti berpikir gitu. Yang satu bilang, kami nggak korupsi, tapi nyogok. Ya, yang nyogok Chinese, Kristen. Ya, masuk penjara juga. Ada pendeta juga ikut bisnis, nyogok, masuk penjara. Sedih sebenarnya. Pertanyaannya, apakah kita bagian apa dalam bangsa ini? Masalahkah? Kita bagian masalah? Kalau bukan penyebab, kalau bilang, enggak, janganlah penyebab bang, kayaknya jelek banget ya. Mungkin kita bilang bagian, tapi atau kita mau jadi jawaban bagi masalah bangsa ini. Karena itu abang sangat merindukan ya. Saya pikir bangsa ini membutuhkan apa? Pelayanan mahasiswa bisa nyumbang apa bagi kegelapan bangsa ini? Bring healing to the nation. Saya ingatkan kita bisa memberikan 3 hal. Intelektual, persiapkan kaum intelektual yang punya nilai Kristiani dan mau hadir berkorban di Indonesia. Saya pikir karena itulah POF, MIPA, farmasi tetap ada ya. Karena kita mau bukan cuma intelektual, tapi Kristen. Makanya harus ada PO-nya ya, yang ngurusin supaya para intelektual yang dididik di kampus dengan ilmu yang tinggi, kamu benar-benar punya nilai Kristiani dan kamu memberi dirimu hadir di Indonesia. Saya kaget waktu dengar kalimat tentang intelektual. Kalian pernah tahu apa artinya intelektual? Kadang-kadang kita bilang kita pelayanan kaum intelektual ya, tapi abang kutip ya, ini mau di screenshot penting banget ya. Seorang menjadi intelektual bukan karena gelar akademisnya yang disandangnya. Seorang intelektual diharapkan mampu berpikir secara mendalam dan memberi arah kemana seharusnya masyarakat bergerak. Ini kalimat dalam materi yang disampaikan Bapak Yongki Karman, Pendeta Yongki Karman, dalam seminar mahasiswa beberapa tahun yang lalu tentang peran sosial intelektual Kristen. Kenapa ada pelayanan mahasiswa? Karena kita berharap ada anak-anak yang berpikir dengan mendalam dari nilai-nilai kekristenan dan mampu memberi arah kemana masyarakat bergerak. Bagi saya, definisi ini membuat saya jadi berpikir ya. Sebenarnya pertanyaannya begini, jangan-jangan kamu nggak intelektual, jangan-jangan saya nggak intelektual. Kenapa orang mau studi? Ada ternyata yang cuma studi S1, S2, S3, supaya apa? Supaya dia punya gelar tinggi, nanti kalau kerja di PNS, dia naik jabatan, dan karena itu gajinya banyak. Jadi ternyata semua intelektual yang dia kejar dalam studinya hanya untuk dirinya. Karena itu, Ibu Kartini, Raden Ajeng Kartini, sekolahnya tidak tinggi, tetapi dia dikategorikan intelektual. Kenapa? Dia sekolah rendah. Karena dia berpikir mendalam, kemana masyarakat ini, kemana hak wanita. Dia menulis pikiran-pikirannya, dia tuangkan, dan akhirnya memang dipublish dan kita bisa baca. Ada orang yang mikirin benar-benar mau kemana masyarakat ini. Sementara orang Kristen S3, tapi cuma sibuk dengan dirinya, keluarganya, uangnya, fasilitasnya. Karena itu, belum tentu S1 intelektual, belum tentu S2 intelektual, belum tentu S3 intelektual. Tetapi kalau ada orang-orang yang berpikir mendalam bagi bangsa ini, kita yang Kristen harusnya punya kerinduan yang dalam untuk hal ini. Kenapa? Kita dikasih belas kasihan Kristus loh. Ayo, beri warna studimu. Kalau enggak, kamu akan sangat-sangat egois. Nilai-nilaimu, IPK-IPKmu,
skripsimu supaya lulus, cari kerja. Nanti apa anak sekarang kalau cari kerja, beli kamera SLR, jalan-jalan ke luar negeri, cicil rumah, cicil apartemen. Apa cuman itu mimpimu? Wih, sedih amat kalau cuman itu mimpimu. Itu juga mimpi orang-orang yang lain. Tapi siapa yang berpikir, Tuhan, skripsi saya ini kalau diterusin penelitiannya, didanai dengan baik. Saya cari sponsor, saya berpikir mendalam. Bagaimana masyarakat bisa dibangun dengan hal ini. Banyak skripsi tinggal jadi skripsi tanpa makna. Allah memanggil saudara, paling tidak saat inilah ya, di Indonesia. Tapi mungkin juga Tuhan kasih beberapa bagian bagi teman-teman menjadi berkat di dunia. Ya, silahkan kalau kalian jadi berkat bagi dunia, abang sangat senang gitu ya. Melihat nanti ada orang-orang yang Tuhan panggil untuk memberkati, bukan hanya bangsa ini. Karena itu bagaimana respon kita sekarang? Harusnya cara belajarmu beda. Cara belajarmu berbeda karena punya perspektif yang baik. Cara bergaulmu juga berbeda. Kamu bergaul untuk memikirkan juga bagaimana menjadi berkat. Caramu kalau sudah pacaran juga beda. Jangan pacaran-pacaran tanpa kekudusan begitu ya. Jangan jadi mempermalukan ya. Ada tulisan tuh, true love waits. Di bawahnya, save it until marriage. Kalau nanti kamu bekerja, cara bekerjamu berbeda. Kalau kamu berumah tangga, cara berumah tanggamu berbeda. Kenapa? Kamu adalah garam dan terang. Tetapi menarik sekali, akhir dari ayat itu, lihat kalimat Yesus, ayat 16. Demikianlah terangmu bercahaya di depan orang. Sampai sini asik ya. Wih, demikianlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu. Sudah bercahaya, dilihat orang lagi. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bagi abang ini luar biasa. The glory must be to the Lord. Terangmu bercahaya di depan orang, mereka melihat perbuatanmu yang baik, tetapi kemuliaan biarlah bukan bagimu. Memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya tutup dengan parafrase dari kalimat yang John Stott tuliskan di dalam bukunya Isu Global ya. Ketika bicara tentang garam dan terang, dia kira-kira menuliskan seperti ini. Jika daging busuk, jangan salahkan daging, tapi tanyakan di mana garamnya. Jika dunia busuk, jangan salahkan dunia, tapi tanyakan di mana garam dunia. Jangan-jangan garam dunia sudah kehilangan keasinannya. Jika rumah gelap, jangan salahkan rumah, tapi tanyakan di manakah lampunya. Jika dunia gelap, jangan salahkan dunia, tapi tanyakan di manakah terang dunia. Garam dunianya dan terang dunianya lagi ikut Zoom sore ini. Apakah engkau dan saya hadir di dalam dunia untuk mencegah pembusukan, menghambat pembusukan, menyinari kegelapan? Sebagai refleksi kita di akhir, apakah kehadiran orang Kristen di bangsa ini telah menjadi bagian dari solusi bagi kondisi kebusukan dan kegelapan di Indonesia? Kita tidak hanya bicara healing, but you know where to heal. Di mana engkau harus hadir. Karena itu pikirin baik-baik dari sekarang ya. Yang lagi bikin skripsi, yang lagi mahasiswa baru juga mulai pikirin gitu ya. Saya mau jadi apa, mau bagaimana. Nanti saya akan berperan seperti apa, dan mulai doakan. Kadang-kadang kita belum jelas, saya mau ngapain sih. Bang Alex ngomongnya jauh banget, tapi mulai dari tempat di mana kamu ada. Perlengkapi dirimu dengan ilmu yang baik, tetapi dengan iman, ketundukan kepada Tuhan. Tuhan akan pakai engkau jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Kiranya kami benar-benar melihat peran kehadiran kami orang-orang percaya sebagai garam dunia, sebagai terang dunia. Kami dipanggil untuk menjadi berkat di tengah dunia ini. Dunia di mana nanti kami akan berkarya. Dunia media sosial yang kami punya dengan segitu banyak akun yang kami miliki. Tapi apakah kami sudah pakai itu juga bagi kemuliaan Tuhan? Ingatkan kami
Dunia membutuhkan Engkau. Mereka butuh melihat siapa terang yang sejati. Dan bulan ini kami banyak merayakan Natal, biarlah kami juga boleh menunjuk kepada sang terang yang sejati. Status-status kami di Facebook, di Instagram, di WA Story, apa yang sedang kami tunjukkan kepada dunia. Biarlah kami boleh membawa mereka melihat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan sekali lagi terima kasih buat Bang Alex buat firman Tuhan hari ini. Kami sangat-sangat bersyukur buat pemberitaan firman Tuhannya. Aku sendiri kalau boleh bersaksi, jujur ini benar-benar Tuhan membukakan sekali karena baru-baru ini juga aku kayak udah mau masuk tingkat akhir juga, ngobrol lah gitu lah ya sama teman aku, kita mau skripsi apa nih gitu ya, peminatan apa. Nah di jurusan aku tuh ada 3 peminatan gitu. Nah, kita tuh kayak mikir-mikir gitu ya, ini peminatannya apa. Terus kayak temen aku tuh kayak pandangannya, ya nih yang penting dosennya enak gitu ya, dosennya gampang. Atau misalkan skripsinya ketemu pembimbingnya yang enak aja gitu, yang nyuapin gitu semua materinya. Tapi puji Tuhan benar-benar deh, tadi waktu mendengarkan khotbah ini jadi tertegur dan juga diingatkan bahwa ketika melakukan segala sesuatu tuh jangan lepas dari kehidupan iman kita, tapi harus mempersembahkan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Jadi nggak boleh mikirnya diri sendiri aja gitu ya. Juga tadi mungkin kalau sharing dari aku nih, mungkin tadi ketika membahas terang dan gelap tadi menarik banget. Aku juga baru tahu, mungkin kita juga banyak yang baru tahu tentang bagaimana nggak bisa melihat bahwa gelap itu sebagai kontra gitu ya, atau lawan kata dari terang, tapi gelap itu justru sesuatu yang karena dia nggak punya senternya, maka kalau terang itu tiba ke dalam kegelapan, maka pasti gelap itu kalah dengan terang. Oleh sebab itu kita dipanggil oleh Kristus untuk menjadi terang dunia. Makanya Tuhan itu tidak sebanding dengan kejahatan, dengan iblis, dengan setan. Dan juga puji Tuhan banget nih buat hari ini diingatkan juga bahwa tadi yang salah satu yang diingatkan juga, jangan salahkan dunia ini gitu ya, jangan salahkan dagingnya kalau dagingnya tuh membusuk, tapi salahkan garamnya kenapa nggak berfungsi dengan baik, salahkan juga terangnya kenapa nggak berfungsi dengan benar. Dan memang sih, jadi kita harus ingat juga tadi bahwa kalau tadi mungkin teringat juga bahwa orang Yahudi itu suka mencari, Mesias tuh atau keselamatan tuh datangnya dari mana ya? Mungkin bilangnya internal, eksternal, tapi puji Tuhan kita diajarkan bahwa keselamatan itu bukan sekedar dalam luar, tapi eternal. Itu sumbernya datang dari Tuhan, dan sekarang kita dipanggil menjadi reflektor dari terangnya Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang menurut dengan terang yang sejati. Puji Tuhan sih, aku bersyukur banget buat firman hari ini. Nah, boleh nih teman-teman juga men-sharingkan apa yang tadi teman-teman dapatkan dari khotbahnya Bang Alex tentang healing to the nation. Dan juga dipanggil ya, aku baru ingat juga tadi bukan hanya teriak-teriak gitu healing to the nation, tapi juga harus tahu where to heal the nation. Jadi harus tahu di mana menjadi terang bagi dunia ini gitu, terutama bagi Indonesia sekarang. Gitu. Nah, boleh ini teman-teman men-sharingkan juga di kolom chat atau on mic apa yang didapatkan teman-teman, apa yang disyukuri, dan bagaimana nih khotbah tadi itu bisa membentuk kehidupan pribadi, kehidupan pekerjaan, kehidupan berkuliah teman-teman. Yuk nih teman-teman, boleh nih di-sharingkan di kolom chat. Dan juga boleh nih teman-teman kalau ada pertanyaan on mic aja, langsung lewat on mic, atau juga boleh nih dengan ditanya di kolom chat atau juga private chat ke co-host-nya nih, ke Nathan, ke Kak Cynthia, ke Gav, ke Miki. Oke, boleh nih teman-teman di-sharingkan apa yang didapatkan dari firman Tuhan hari ini. Juga boleh nih teman-teman bertanya, mungkin ada yang dibingungin soal masalah gimana nih pergumulan, misalkan jurusanku, misalkan mungkin diajarkan, biasa kan di perbankan ya, biasanya perbankan itu banyak double book dan sebagainya gitu ya. Apakah Tuhan memang benar-benar memanggil kita di sana? Jika Tuhan memanggil kita di sana,
bagaimana kita misalkan mereformasi bank kita, di mana kita bekerja atau di tempat kuliah kita dan sebagainya. Mungkin boleh ditanyain teman-teman, kayak pergumulan-pergumulan juga nih teman-teman. Mungkin kalau aku ini deh, mau tanya dulu dari Kak Sin. Mungkin boleh nggak nih Kak Sin men-sharingkan juga nih apa yang didapatkan? Iya, halo Shalom teman-teman semua, Shalom juga Bang Alex. Bersyukur sih untuk firman Tuhan hari ini gitu kan. Apa ya? Ini jadi keinget sih kemarin tuh aku juga kayak bikin PKM. PKM itu buat syarat untuk seminar proposal gitu. Jadi kalau misalnya enggak submit, nggak bisa ikut seminar proposal dan ya aku bikinnya ya maksudnya sesuka hatiku aja gitu. Enggak padahal sebelumnya aku juga udah pernah ikut PKM sendiri dan jadi kayak sedih juga sih maksudnya pas dengar juga firman Tuhan hari ini gitu kayak sayang banget aku nggak benar-benar mengerjakan PKM-ku dengan sungguh gitu. Padahal udah pernah direvisi juga sama dosen tapi nggak aku benerin gitu. Jadi kayak kurang kebermanfaatannya gitu untuk penelitianku gitu bagi negara ini juga gitu. Dan ya mungkin banyak hal juga mungkin di tengah semester akhir juga gitu kayak ya mengerjakan segala sesuatunya ya yang penting selesai dan penting kelar gitu. Tapi enggak memikirkan impact ke depannya gitu. Jadi tertegur juga sih dan bagaimana ya mungkin juga patut direnungkan olehku juga gitu. Apakah uh, aku yang menjadi ya terang ini tapi tetap menjadi terang gitu bagi bagi yang kegelapan itu dan apakah aku juga masih menjadi garam yang enggak ya maksudnya yang memiliki fungsinya tetap memiliki fungsinya untuk mencegah pembusukan dan segala macamnya gitu. Jadi ini juga cukup menegurku sih dalam mungkin hal-hal yang aku lakuin gitu ya untuk beberapa mungkin ya untuk terutama untuk semester akhir ini sih gitu. Makasih untuk Bang Alex juga firman Tuhan yang boleh diberitakan juga. Kiranya juga boleh memberkati teman-teman juga semua. Puji Tuhan, thank you banyak sharingnya Kak Sin, bener banget ya. Jadi di dalam tugas akhir, proposal, ataupun tugas-tugas yang kecil-kecil, bahkan sekalipun kayak remeh-temeh gitu, emang Tuhan ngelihat gitu ya hal-hal kayak gini, ya Tuhan melihat juga, dan juga Tuhan, makanya aku senang bahwa Tuhan tuh bukan Tuhan yang watching from the distance, tapi juga watching over us. Dia selalu mengawasi kita, dan sebab itu kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, boleh ini teman-teman di-sharingkan apa yang didapatkan dari firman Tuhan hari ini. Mungkin sambil nunggu aku juga bersyukur tentang ini sih. Aku keinget waktu itu pernah ngomongin juga di gereja aku, kan salah satu yang terkenal dari, tadi sempat ngomongin juga sama Bang Alex tuh Era Kartini ya, Raden Ajeng Kartini. Terus dia salah satu quotes terkenalnya dia tuh habis gelap terbitlah terang kan. Itu kalau teman-teman lihat itu sebenarnya diambil, itu sebenarnya sebuah kutipan yang jarang sekali timbul di dunia ini, jarang ada di tulisan di dunia ini, kecuali salah satu tulisan di Alkitab, yaitu dari 2 Korintus 4 ayat 6 dan juga dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6, tadi juga Yesaya 60 dan sebagainya. Itu wah, itu benar-benar teman-teman kalau bisa melihat bagaimana dunia ini tuh perlu orang Kristen gitu, dan saking perlunya mereka banyak mengutip Alkitab dan sebagainya gitu ya. Kemarin aja aku kalau boleh sharing seminar, kayak aku kan ada seminar gitu di jurusan. Nah, dia tuh ininya pembicaranya tuh orang Islam karena dari namanya Ahmad dan sebagainya gitu ya. Profesor dari India. Nah, terus dia waktu men-sharingkan bagaimana kita tuh kalau bikin jurnal atau bikin suatu materi itu harus sesuai, harus jangan disembunyiin tapi harus dibuka supaya membantu dunia. Dia pakai ayatnya, tebak teman-teman, pakai Matius 5 ayat 15. Itu yang jangan hendaklah terangmu jangan disembunyikan di bawah gantang itu loh. Jadi yang tadi juga dibawakan oleh Bang Alex juga dari Matius 5 tadi tentang kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Jadi bayangin dunia tuh saking butuhnya kita sampai mereka juga nggak bisa membohongin diri sendiri bahwa ya kata-kata di dalam Alkitab, kehidupan rohani kita tuh sangat-sangat berperan bagi dunia ini. Gitu sih yang aku bersyukur banget. Tuh, boleh nih teman-teman di-sharingkan juga apa yang didapatkan.
Boleh melalui kolom chat atau melalui. Oke, wah, ada sharing nih dari Kak Cynthia. Aku bacakan ya. Dari Kak Cynthia, keinget juga sama buku Kain Lenan yang Kering di bab pertamanya. Kita sebagai pemimpin yang telah menjadi terang dan garam seharusnya menjadi channel ya bagi dunia, atau sama juga artinya memberikan arah bagi dunia ini. Benar. Jadi jangan sampai tuh kita jadi diarahkan, tadi kayak kata Bang Alex, kita terlalu sibuk sama organisasi kita, yang ada malah kita digelapkan, bukannya kita yang jadi terang, malah kita yang digelapkan. Kita yang malah digiring gitu ya, diarahkan menuju jalan yang sesat gitu. Bukannya kita yang mengarahkan dunia ke jalan yang benar. Itu sih bersyukur banget. Boleh nih teman-teman kalau ada yang ditanyakan, biasanya nih kan temanya relate banget nih ya hari ini sama kita. Mungkin ada masalah kalau misalkan organisasi, apakah boleh gitu menaruh di dalam surat-suratnya tuh uangnya dilebih-lebihin gitu, atau gimana nih teman-teman? Itu ada pergumulan di dalam akademis, misalkan dosennya nggak jujur atau apa, gimana cara menanggapinya? Boleh tuh teman-teman ditanyakan ke Bang Alex. Mumpung juga Bang Alexnya ada nih di sini. Sayang banget nanti kalau Bang Alexnya udah pergi, ya iya sih bakal disampaikan, tapi ada jeda waktu. Yuk teman-teman di-sharingkan dan ditanyakan juga. Boleh on mic, boleh juga raise hand nih teman-teman, kalau mau nanya raise hand aja, atau juga boleh di kolom chat atau private chat. Gitu. Yuk teman-teman yang mau men-sharingkan. Kita mungkin tunggu sampai jam 6 tepat ya teman-teman. Ya, puji Tuhan. Oh, ada. Oh, ini mau Kak Ebet ya? Ya, Oh iya, boleh Kak, silakan Kak. halo, selamat siang semuanya. Siang sore, ya ampun, udah kemana otak gue. Pertama, terima kasih buat PO MIPA Farmasi dan teruntuk ya Bang Alex yang udah sharing firman. Halo Bang Alex, apa kabar? Halo Dek. Aku ini kena banget jadi aku kan akhir-akhir ini, iya jujur lagi ada pergumulan mau lanjut studi, dan itu lanjut studinya tuh kayak ya perjalanannya kayak kebanyakan ke kementerian, dan ke kementerian mohon maaf birokrasi itu membuat mumet. Nggak hanya membuat mumet, tapi kayak ini corona tapi katanya online, tapi online ujung-ujungnya kita harus ke sana gitu, dan kayak corona coy gitu kan. Terus juga udah mana aplikasi dan online-nya tuh sangat amat nggak bagus, itu kayak bikin naik darah, dan udah pada di sana tuh ya ketemu lah sama bapak-bapaknya atau orang tua yang ngurusin buat anaknya atau mungkin buat dirinya sendiri. Jadi kayak bawaannya tuh akhirnya ujung-ujungnya ngata-ngatain gitu. Cobalah lihat kayak gini sistemnya. Ngapain kita antri gitu, katanya social distancing, yang antri kayak begini mah kagak lah. Nggak ada tuh namanya prokes kayak gitu kan, tinggal ya misalnya yang simple gitu, tinggal di bread itu kasih nomor antrian tuh nanti dipanggil gitu kan, udah gampang. Kenapa begini contohnya gitu kan, ngomong gitu. Terus cuman aku pikir di situ yang katanya kita adalah terang gitu kan, kita murid yang di atas, kita murid Tuhan, kita terang yang diutus ke dalam dunia, maksudnya di dalam dunia yang gelap. Jadi kayak aku berpikirnya seperti kayak emang iya sih, bukan salahin daging atau bukan salahin bukan salahin daging, tapi di manakah garam dan terang itu gitu, bukan kegelapannya. Jadi aku sempat berpikir kayak anak bangsa Indonesia ini banyak yang pintar, banyak yang kuliah studi di luar negeri di mana gitu kan. Yang nggak usah lah di luar negeri, tapi banyak yang pintar. Tapi ya tolonglah, kalau kalian memang di luar negeri, tolonglah pulang gitu, tolong kembali ke Indonesia. Mungkin teman-teman suatu saat nanti ada kesempatan juga, ya aku juga ada kerinduan gitu, kita sama-sama saling membantu gitu, saling inilah bahasa yang mengembangkan. Maksudku karena sepengamatan aku, Indonesia ini sudah cukup amat maju gitu, sudah berkembang dan menuju negara maju. Jadi kayak
kita tuh udah mau les fondasi lagi gitu. Aku sempat kayak kerinduan gitu, pergumulan gitu juga. Jadi kayak ini sih sama yang tadi Bang Alex bilang, dan dari kalau udah dapet kayak gitu, kamu juga udah bisa berubah cara pola pikir Kak gitu, dan bagaimana bergaul juga cara belajar. Karena kan aku juga ada ujian kan, jadi aku mikir, oh iya dari gue dulu S1 skripsi gue juga kok kayak topiknya ini mulu ya, maksudnya nggak terlepas dari tentang darah. Aku jurusan biologi, sorry, dan tentang darah dan tentang hati gitu, nggak jauh-jauh dari liver gitu. Aku mikir, iya apa kebutuhan Indonesia ini tentang penyakit itu gitu kan. Kayak makanya aku juga sedang pergumulan ke sana, apa memang yang di atas sedang memampukan aku untuk ya, maksudnya liver cancer is so emerging, maksudnya ini banget gitu, penting banget kayak gitu. Jadi ya dari firman juga, dari saat teduh juga, aku benar-benar dikuatkan kalau misalnya memang kita alat, dan semuanya tuh pasti kalau engkau mengandalkan yang di atas, berarti yang di atas juga akan memampukan kita semua gitu. Itu sih yang mungkin bisa aku sharingkan ya. Aku berterima kasih untuk reminder-nya dari Bang Alex dan juga dari teman-teman yang diomongin Calvin barusan sama Sinta gitu. Dan aku juga yang tadi di sharing Sinta, kalau misalnya kayak ngerasa nggak enak atau apa, aku juga pernah kok merasa yang kayak, aduh gue merasa bersalah nggak sih atau apa, kayak ya udah yang ya memang sih kita jangan ini ya, maksudnya kita sudah lepas, maksudnya kita tetap pendosa, tapi jangan hidup dalam kebiasaan pendosa itu gitu. Ya kalau misalnya ini ya jangan ikutan lah, misalnya nggak ikutan nyontek apa-apa gitu kan. Jadi kalau misalnya bahasanya rasa, aduh gue melakukan kesalahan apa enggak sih, kayak gitu, kayak ya balik lagi sih ujungnya perspektif yang di atas bagaimana. Jadi kayak kalau aku ya kayak, maksudnya aku pribadi gitu, aku ngalamin hal-hal itu kayak bukannya aku mau membenarkan, tapi kayak ya udah aku minta maaf sama yang di atas. Dan kalau misalnya, soalnya gini sih, memang korupsi itu sangat amat bukannya ntar gue dikirain pernah korupsi lagi ya kayak gitu, kayak agak-agak ada celahnya, itu pasti selalu ada celahnya gitu ya. Cuman ya yang di-sharingin Bang Alex tadi yang kayak dia kasih laporan pertanggungjawabnya jujur untuk anak kelompok kecil lah, itu membuat aku juga ya jadi teladan juga, kita tetap bisa untuk jadi terang itu gitu sih yang bisa aku sharingkan. Aku ya bersyukur kembali kepada Allah Tritunggal. Terima kasih untuk wadahnya PO MIPA Farmasi. I love you all. Puji Tuhan, thank you banyak Kak Ebet. BTW nih Kak Ebet, untuk disclaimer aja, Kak Ebet tuh udah lulusan S2 nih. Kebanyakan kita kan S1 ya, ini udah S2 loh Kak Ebet tuh. Berarti yang pengalamannya banyak. Jadi puji Tuhan kalau Kak Ebet tuh bisa men-sharingkan juga banyak hal tentang kehidupan pekerjaannya ya. Thank you sekali lagi Kak Ebet buat sharingnya. Puji Tuhan. Oke, mungkin boleh nih teman-teman yang kalau mau men-sharingkan lagi di kolom chat, silahkan lanjut aja, nanti kita sambil baca juga. Sekarang kita mau masuk ke pengumuman dulu. Oke, sekarang kita mau mengapresiasi nih teman-teman kita yang sudah hari ini melayani sebagai pelayan mimbar, asyir, dan juga reviewer PJ, juga pendosyaf, yaitu ada sebagai MC ada Kezia Sharon dari Geografi 2019, song leadernya ada Kevin Haposan dari Kimia 2019, pemusiknya Vanuel dari Geologi 2020, music directornya Mikael Purba, Miki dari Fisika 2019, pendosyafnya Yohana dari Biologi 2019, reviewer PJ-nya Julie dari Kimia 2020, dan pelayanan manjiu dan asyirnya oleh KTBK Andin dari Matematika dan Aktuaria 2021. Boleh nih teman-teman diapresiasi, mungkin dikasih tepuk tangan atau dikasih kata-kata terima kasih kepada teman-teman yang sudah melayani hari ini. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Tuhan memberkati kehidupan kalian sampai selama-lamanya. Oke, mungkin kita ke berikutnya. Puji Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan di PMIPA Farmasi bersyukur karena kita sudah makin dekat dengan event Natal kita, bahkan sudah masuk ke minggu-minggu Advent, dan juga minggu depan nih, jangan salah nih teman-teman, bukan berarti kita nggak menyambut Natal, kita justru menyambut Natal dengan salah satu tema kita,
Persekutuan Jemaat PJPA, Glory in the Highest and Peace on Earth, Tat. Tat itu artinya gedebuk. Jadi, nah ceritanya itu minggu depan kalau boleh spoil nih adalah tentang Daud dan Goliat. Nanti dibandingkan dengan Tuhan Yesus dan dosa dan maut. Sebenarnya suara yang gedebuk tuh apa sih? Apa sih yang harus jatuh? Dan mungkin pertanyaan ini juga buat teman-teman. Sebenarnya di 1 Samuel 17 ada berapa sih Goliatnya? Apa cuma 1, 2, 3 atau banyak nih sebenarnya Goliatnya? Boleh nih teman-teman, pasti menarik banget kan untuk datang ke PJPA minggu depan. Maka datanglah teman-teman di PJPA minggu depan tanggal 10 Desember 2021 pukul 16.30, dicatat teman-teman waktunya dan nanti akan dibawakan oleh PPA masing-masing. Oke, dicatat ya teman-teman, jangan lupa untuk datang ke PJPA minggu depan. Oke, kita akan ke slide berikutnya. Dan juga di minggu depan, tepatnya hari Senin, kita akan ketemu lagi dengan Perdo. Tapi Perdonya ini spesial karena Perdo KTB. Jadi diadakan atau dibawakan oleh satu KTB nih. Jadi KTB-nya nih membawakannya rame-rame oleh KTB Kak Cia dari yaitu AKTB-nya dari Matematika 2020. Itu jam 5 nih teman-teman. Tolong di-tag waktunya dan juga boleh nih teman-teman ikut Perdo KTB ini karena spesial banget dibawakan oleh KTB Kak Cia. Oke, kita boleh ke berikutnya. Dan nah ini teman-teman yang tadi kita udah ngomongin juga, Bang Alex sudah bilang juga tentang di dalam bulan ini kita menyambut Natal. Pastinya dari tahun ke tahun PO MIPA Farmasi ada acara Natal. Temanya adalah belum dikasih tahu. Masih rahasia nih teman-teman. Jadi boleh ditebak-tebak dulu teman-teman. Nanti akan sambil kita berjalan menuju Natal akan semakin dibukakan. Dan juga teman-teman mempersiapkan diri karena ini belum dikasih tahu nih tanggalnya, tapi boleh teman-teman juga mulai menyiapkan jadwal, jangan liburan dulu nih teman-teman, jangan jalan-jalan dulu ke Dufan kemana, mungkin teman-teman bisa meluangkan dulu nih waktunya untuk kita bernatal-natalan dulu di PO MIPA Farmasi. Oke, disambut ya teman-teman dan juga dipersiapkan juga waktunya. Oke, mari kita ke berikutnya. Untuk berikutnya kita juga ada permohonan doa, yaitu permohonan doa yang akan didoakan oleh bidang 3 dan juga ini ada Roma 12 ayat 12, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan dan bertekuna dalam doa. Nah, boleh nih teman-teman men-sharingkan permohonan doa yang teman-teman rasanya mengganjal tapi tidak bisa doakan ke publik. Boleh banget teman-teman didoakan melalui kami di Linktree PO MIPA Farmasi UI di bagian permohonan doa. Jangan sungkan-sungkan teman-teman, ini kita benar-benar mendoakan teman-teman supaya Tuhan juga memberikan jalan bagi teman-teman dalam masalah yang teman-teman hadapi. Puji Tuhan. Oke, sekarang kita akan ke slide berikutnya lagi. Kemudian ada nih teman-teman pendataan jemaat terdampak COVID-19 di bit.ly pendataan jemaat terdampak COVID-19. Ini bebas ya teman-teman, jadi tidak dibatasi oleh materi atau doa saja, tapi segala jenis bantuan yang teman-teman butuhkan silahkan di-sharingkan di bit.ly pendataan jemaat terdampak COVID-19. Kita berdoa sekali bisa juga membantu jemaat PO MIPA Farmasi. Oke, mari kita ke bagian berikutnya. Oh iya teman-teman, kalau misalkan ini linknya ada di kolom chat ya, silahkan dibuka teman-teman kalau ada yang mungkin permohonan doa dan juga yang pendataan jemaat terdampak COVID-19. Dan juga puji Tuhan di bidang 3 juga mengadakan open chat bersama mimin bidang 3 itu pada 8 Desember 2021 pukul 7 sore, pukul 7 malam di hari Rabu nanti. Silakan teman-teman boleh nih teman-teman ngechat apapun, jangan sungkan, jangan misalkan aduh takut gitu awkward atau aduh nanti nggak enak ngomongnya atau nanti jangan-jangan di-spill gitu ya. Bagian bidang 3 nih perempuan semua gitu nanti wah digosipin apa nih, aku digibain apa, enggak bakal, teman-teman ini enggak bakal digibain. Teman-teman bidang 3 tuh baik banget dan juga akan merahasiakannya dan juga akan sambil juga memberikan konsultasi atau juga mendengarkan cerita teman-teman. Oke, boleh juga tuh teman-teman kalau misalkan susah untuk bit.ly-nya, susah untuk mencari itunya, ID lainnya boleh di-scan di layar teman-teman di bagian pojok kanan bawah. Oke, mungkin kita sambil ke berikutnya. Nah, sekarang ada juga buku literatur PO MIPA Farmasi, yaitu PO MIPA Farmasi punya buku
di Linktree PMB Farmasi bagian literatur. Nah, jadi teman-teman kalau kita apa ya namanya, kalau firman Tuhan itu kan nggak bisa ya teman-teman tuh kita enak aja gitu ya, maksudnya nggak bisa kita take it for granted dengan firman Tuhan yang ada, tapi harus kita selalu menggali firman Tuhan dan selalu sadar bahwa hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kekuatan kepada kita. Dapat dari mana teman-teman? Ini kan PJ nggak setiap hari kan teman-teman, ya bisa sih PJ setiap hari, tapi kan capek juga bidang duanya, tapi bisa nih teman-teman nanti memberikan menggali firman Tuhan yang ada dari literatur yang ada di Linktree/POB Farmasi UI. Boleh teman-teman dibuka juga. Udah ada di kolom chat ya teman-teman, itunya, linknya. Silahkan dibuka teman-teman. Oke, berikutnya kita akan lihat, puji Tuhan, karena kita boleh sampai lagi ke teman-teman yang berulang tahun di minggu-minggu ini, yaitu yang pertama, di tanggal 29, ada Keisha Gabriel dari Statistika 2020, ada Michael Ardana Limbongan dari Geofisika 2021. Di tanggal 30 kemarin ada Michael Christo Sirait dari Matematika 2020. Di tanggal 1 Desember ada Helen dari Fisika 2019. Lalu di tanggal 2 ada Desinka Zana Selaya dari Kimia 2020. Lalu ada Timothy Devan dari Statistika 2019. Dan ada Prisli Magdalena Sheba Panjaitan dari Kimia 2019. Kemudian di tanggal 5 itu ada, di tanggal 5 nanti ada Alessandro Klaus dari Fisika 2021. Boleh nih teman-teman menyatakan selamat ulang tahunnya kepada teman-teman yang berulang tahun, dan puji Tuhan kita boleh mengingat bahwa melalui ulang tahun yang ada, kita mengingat bahwa Tuhan begitu besar anugerahnya kepada kita dan betapa kita masih berdosa di hadapan Tuhan, dan oleh sebab itu kita harus memakai sisa waktu kita selama hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kiranya teman-teman Tuhan berkati sampai kesudahannya nanti. Selamat ulang tahun sekali lagi teman-teman. Oke, wah happy level up deh kata Kak Ebet nih ya. Oke. Nah, sekarang kita akan memasuki doa syafaat. Aku persilahkan untuk memimpin doa syafaat kepada Yohana. Oke, terima kasih Calvin. Teman-teman, sekarang aku mau mengajak kita sama-sama mendoakan kondisi yang sudah di screen. Jadi kebakaran telah melanda gedung cyber yang terletak di daerah Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis tanggal 2 Desember kemarin. Sebanyak 22 unit mobil pompa dan 140 personel telah dikerahkan untuk memadamkan api. Pemadam kebakaran yang sampai langsung mengevakuasi titik api menggunakan tangga lipat menuju lantai 2 serta memecahkan jendela dari luar. Dilaporkan terdapat 3 orang yang sempat terjebak selama 20 menit di lantai 2, dan dari 3 orang tersebut 2 orang meninggal dunia dan 1 orang dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat lebih lanjut. Nah, aku mau mengajak teman-teman yang perempuan untuk mendoakan pokok doa nomor 1, yaitu bersyukur bahwa api sudah dapat dipadamkan dan orang-orang berhasil dievakuasi. Kemudian untuk teman-teman yang laki-laki, untuk mendoakan pokok doa yang kedua, yaitu pemulihan bagi para korban. Semoga kiranya dapat segera pulih secara fisik dan mental, serta kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kemudian mari kita sama-sama mendoakan pokok doa yang ketiga, yaitu kiranya segala kerusakan akibat kebakaran tersebut dapat segera diperbaiki dan dapat digunakan untuk beraktivitas normal kembali. Teman-teman, aku persilakan untuk mengambil waktu doa pribadi mulai dari sekarang.
Selamat sore Tuhan. Tuhan kami bersyukur atas segala berkat penyertaan-Mu ya Tuhan. Dari awal kami bangun sampai sekarang kami boleh berkumpul di sini sore ini di persekutuan jemaat ya Tuhan. Engkau telah memberi kami kesempatan sekali lagi untuk bersekutu bersama Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu bersama-sama ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang telah disampaikan oleh Bang Alex. Tuhan kiranya berkati agar firman ini boleh mengakar dalam hati kami dan senantiasa berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan tolong berikan Bang Alex kesehatan selalu ya Tuhan, hikmat dan semangat yang tidak pernah padam untuk terus melayani Engkau ya Tuhan dan terus menjadi terang bagi dunia ya Tuhan. Tuhan kami bersyukur untuk pelayan-Mu dalam persekutuan hari ini, mulai dari MC, operator, singer, semua boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah melancarkan segala hal hari ini ya Tuhan, mulai dari platform, koneksi yang digunakan ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah memberi kami hati yang melayani ya Tuhan, sehingga mungkin meski pelayanan ini jauh dari kata sempurna, Engkau yang selalu senantiasa sempurnakan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan kami mau berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun minggu ini ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah menemani, memberkati seluruh perjalanan teman-teman kami hingga hari ini ya Tuhan. Tuhan yang berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka kedewasaan di perpanjangan umur mereka ini. Beri mereka hati yang senantiasa memandang padamu saja ya Tuhan. Tuhan yang berkati selalu mereka. Tuhan kami juga mau berdoa untuk kondisi negeri kami ya Tuhan, negeri kami Indonesia. Begitu banyak kabar duka yang terdengar dari hari ke hari ya Tuhan, mulai dari kebakaran, pandemi, gempa, bencana banjir, bencana alam ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang terdampak, untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan, saudara-saudara kami yang berduka ya Tuhan. Tuhan kiranya berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, berikan mereka ketabahan hingga nanti saatnya ketika semua sudah pulih kembali, kami percaya Tuhan juga dapat pulihkan mereka. Tuhan kami juga ingin meminta maaf, kami mohon ampun atas segala perbuatan dan perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu selama hari ini ya Tuhan. Kami serahkan rangkaian doa kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau selalu mendengarkan. Tuhan tolong berkati kami sehingga apapun yang kami lakukan, baik setelah ini atau kapanpun dapat menjadi kemuliaan bagi-Mu saja ya Tuhan. Kami ucapkan terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali ke Kevin. Terima kasih Yohana udah memimpin kita dalam doa syafaat. Teman-teman bersyukur banget ya firman hari ini kita belajar dari Bang Alex tadi dan diingatkan juga bahwa kita adalah Israel rohani, anak-anak rohaninya Abraham, dan kita juga punya panggilan yang sama gitu untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena kita adalah garam dunia dan terang dunia bagi dunia yang penuh dengan kegelapan, teman-teman. Nah, hal menarik yang tadi Bang Alex juga bukakan adalah sebagai mahasiswa, sebagai kaum intelektual yang memiliki nilai-nilai Kristus, kiranya kita bisa jadi berkat lewat ilmu kita dan nilai-nilai itu bagi bangsa Indonesia. Aku percaya firman hari ini bisa kita remakan dan tentunya kita praktekkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, sebagaimana tabut kesaksian diisi dengan simbol perintah Tuhan dalam firman-Nya dan simbol pengalaman kita mengembara bersama Tuhan, maka melalui kedua hal itu kita diajak untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, bagi dunia yang gelap ini. Nah, sebelum kita tutup PJ kita hari ini, aku mau mengajak teman-teman untuk menyanyikan satu lagu yang mana kita mau sama-sama belajar lewat lagu ini untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan, jadi alatnya Tuhan, dan jadi berkat juga di tengah-tengah dunia ini. Sebab sebagai umat pilihannya, kita dipanggil untuk menjadi duta-duta kerajaannya di bumi ini. Oleh karena itu, mari kita angkat satu pujian, jadikan aku saluran berkat dengan penuh semangat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doa
beritakan tentang kasih Tuhan-Mu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidup-Mu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Aku persilakan kepada Bang Alex untuk menutup ibadah kita. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak kalau hari ini kami boleh diingatkan melalui firman-Mu, melalui setiap sharing, melalui setiap doa, setiap pujian. Di dalamnya kami makin menyadari bahwa kami diberkati, bukan hanya untuk kami menikmati berkat, tapi untuk kami juga menjadi saluran berkat bagi dunia di mana kami hadir. Dunia yang semakin membusuk dan dunia yang gelap, tetapi kami hadir boleh menjadi alat kasih Tuhan, membawa pemulihan, perubahan, mencegah semakin bertambahnya kebusukan, menerangi kegelapan sampai Tuhan datang. Kiranya apa yang kami sama-sama komitmenkan di dalam hati setiap kami, boleh benar-benar kami jalani di dalam keseharian kami untuk hidup menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua yang melayani, semua yang hadir. Kami percaya Tuhan memberkati kami, dan Tuhan akan terus menyertai kami. Dan kami menyerahkan aktivitas kami setelah ini. Kami rindu dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan. Biarlah hidup kami menyatakan Yesus yang hidup di dalam diri kami. Dan akhirnya kami menutup seluruh rangkaian ibadah kami dengan satu keyakinan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah memberkati kami. Kami sudah berdoa, bersyukur. Amin. Teman-teman, aku persilakan untuk bersaat teduh. Selamat hari Jumat, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya, teman-teman, kita hadir di PJ spesial banget minggu depan, PJ terakhir, PJPA. Temanya itu Glory in the Highest and Peace on Earth. Jadi kita mau penasaran banget ya, tadi Calvin udah spoiler dikit, jadi jangan lupa teman-teman buat hadir di PJPA. Dan Perdo juga hari Senin, jangan lupa untuk hadir ya teman-teman. Nah, sebelum live, mungkin kita mau foto dulu nih guys. Jadi aku mengundang teman-teman untuk open kamera. Bisa siap-siap dulu guys. Mau rapi-rapi sedikit boleh, kita tunggu. Kalau teman-teman yang nggak bisa on cam, nggak apa-apa, bisa kabarin aja ya guys. Yuk teman-teman, kita on cam. Oke Andin. Yuk teman-teman. Oke, masih adakah mungkin teman-teman yang mau on cam? Aku tunggu sampai mungkin 18.27 kali ya. Yuk, dandan dulu, touch up dikit kan.
Ada lagi kah teman-teman? Mungkin untuk Yohana, Keisha juga, terus Julie, Ririko, terus Eric juga, Excel, Aldi juga, Ivana, Karen, maupun Agnes. Oke. Oke deh, mungkin oke deh, yuk kita sama-sama untuk foto. Oke, oke Erik, yuk yuk tunjukkan senyum termanisnya. 1, 2, 3. Lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, mungkin sekarang gaya bebas kali ya. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman. Sampai Makasih. jumpa di minggu depan. Sampai jumpa minggu depan teman-teman PJPA. Tuhan memberkati. Yeay. Terima kasih. Yeay. Bye-bye. Mungkin